Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Mantap sekali. Sore-sore kita nyoride. Kondisi lumayan rame. Ini sekarang jam 3. Dan mungkin orang-orang baru pada pulang kerja. Tapi aku berangkat kerja cuy. Sebenarnya nggak kerja sih, main aja, main tapi dibayar. Yang penting sambil nyebar informasi dan ilmu yang bermanfaat. Oke cuy, ini kita posisi mau ke Purwokerto dan rencananya kita akan sharing-sharing sambil di jalan. Karena ini ada yang menarik nih yang mau aku sharingkan. Ya kita diskusi bersama aja. Kalau semisal ada yang mau berpendapat mungkin bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tapi yang jelas ini lagi cukup viral. Ada tag ini ya, atau pagar kabur aja dulu. Bis kok kabur aja dulu. Oke lah. Jadi banyak netizen yang berpendapat bahwa, tapi nggak semua ya, ini ya disclaimer, tidak semua. Yang aku baca di medsos itu cukup banyak netizen yang merasa kalau tinggal di Indonesia itu tidak menguntungkan apa-apa. Jai. Keren sih. Ya mungkin orang-orang yang merasa seperti itu, yang nggak betah tinggal di Indonesia, kepengin ke luar negeri, melihat informasi melalui media sosial internet. Ini kan sekarang luar biasa ya teman-teman ya. Informasi bisa kita akses kapanpun dan dimanapun dengan budget atau biaya yang cukup murah sekarang. Jadi bisa lihat sana sini keindahan negara lain, kebijakan-kebijakan dari negara lain yang dirasa lebih menguntungkan negara tersebut dibandingkan Indonesia. Itu membuat sebagian orang itu kepengin keluar negeri. Nah ini kalau keluar negerinya banyak teman-teman, mungkin bisa ke negara lain yang sama-sama lingkup wilayah Asia, mungkin malah ke Singapura yang dekat, atau mungkin ke Malaysia, atau mungkin ke Jepang, ke Korea, Taiwan. Nah itu kan masih wilayah Asia ya, atau bahkan di luar benua Asia, seperti mungkin di Amerika, di Inggris, dan masih banyak lagi. Nah kalau kepentingannya juga cukup banyak. Misal katakanlah bekerja ke luar negeri, atau sekolah ke luar negeri, atau hanya kepengen keluar aja, jalan-jalan aja gitu. Bahkan ada yang memang nggak kepengin ngapa-ngapain, tapi dia berusaha untuk keluar negeri, nggak tahu nanti di sana mau ngapain. Nah itu. Jadi kalau semisal mau cerita sedikit ya teman-teman, ini pengalamanku. Ini kalau ngomong kepengin kabur aja dulu, ini sebenarnya udah aku lakuin. Kepenginnya ya itu sekitar 20 tahun yang lalu cuy, begitu aku lulus SMA. Itu tuh pikiranku itu kepengin keluar negeri, tapi bukan untuk kabur sebenarnya, tapi cari pengalaman, belajar bahasa internasional, dan ya mencoba mengembangkan diri, tapi levelnya level internasional.
Tuh aku masih ingat aja, itu sama orang tua juga didukung banget. Itu kepengen ke Singapura tuh, yang negara tetangga, tapi dimana SDM-nya itu jauh lebih baik daripada di Indonesia. Ini tahun 2004 ya teman-teman, tahun 2004, jadi sekitar 21 tahun yang lalu. Udah siap semuanya teman-teman, tapi nggak tahu tiba-tiba aku diterima di universitas di Indonesia, atau bahkan mungkin di dekat kampung halaman. Jadi ya tak urungkan niatnya, udahlah aku kuliah di sini dulu aja. Walaupun memang gak munafik, masih kepengin banget hidup di luar negeri. Nah, waktu terus berjalan, udah gak ada kepikiran itu mau ke luar negeri. Ya kesana kepenginnya cuma wisata aja, nggak menetap di sana. Sampai ke titik pernah akhirnya dikasih kesempatan banyak nih ke luar negeri, tapi untuk pelatihan dan juga untuk ya piknik lah. Dan aku ke luar negerinya teman-teman itu pada saat sudah, ya istilahnya itu sudah settle atau sudah mendapatkan apa ya, ya kesejahteraan lah ya, sudah jadi pegawai tetap. Waktu itu aku masih di PNI, ada pelatihan ke luar negeri, terus ngumpulin uang buat liburan ke luar negeri. Nah itu sudah, jadi kata kuncinya adalah sudah punya pekerjaan tetap, sudah hidupnya itu sudah stabil. Nah, hidupnya itu sudah stabil, khususnya di finansial ya teman-teman. Nah, kalau aku itu dulu tuh sempet banget kepengin sekolah di luar negeri. Pada saat aku di PNI, terus aku baca-baca ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang dapat beasiswa ke luar negeri. Terus ada kepikiran tuh, wah ini asik ya kalau semisal bisa sekolah di luar negeri, hidup di sana sementara, dan bisa pulang bawa gelar, bawa rezeki. Itu ada pikiran, bahkan sudah mencoba. Pada saat aku jadi dosen, udah beberapa kali aku tes dan diterima teman-teman. 2 kali di Malaysia dan juga di Cina. Itu tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena ya apa ya, takdir ya. Di Malaysia kebetulan udah diterima tapi nggak dapat beasiswa. Nah kalau di Cina udah diterima tapi ternyata keluarga nggak bisa ikut. Jadi istri itu nggak bisa cuti karena istri kan bekerja juga jadi PNS, ada ikatan dinas, nggak boleh cuti dulu sebelum 5 tahun. Nah disitulah aku berpikir 2 kali, ngapain jauh-jauh, walaupun kuliah mungkin hidup cukup nyaman di luar negeri karena dijamin ya, tapi nggak bisa ketemu keluarga. Nah sekarang aku kepengen keluar negeri, cuma hanya untuk liburan aja. Ya tetap nabung-nabung dari uang gaji, uang sisa hasil usaha, itu kecil-kecilan nabung. Nanti ada waktunya nanti sama istri, sama anak, itu keluarga. Mungkin ke Singapura lah, atau ke Jepang lah, atau bahkan insya Allah umroh. Nah jadi sekarang ini nggak ada pikiran tuh aku mau kabur ke luar negeri, kabur dalam tanda kutip mau hidup di sana lama gitu ya, nggak ada teman-teman. Karena sekarang kuliah pun aku di Indonesia, terus kerjaan ada di Indonesia, pendapatan ada di Indonesia, dan istilahnya sudah stabil hidupnya di Indonesia. Dari ceritaku ini ya mungkin teman-teman bisa ada kesimpulannya ya teman-teman.
kesimpulannya, teman-teman kalau yang mau keluar negeri, yang kepengin keluar negeri, mau kabur aja dulu karena mungkin lihat Indonesia sekarang udah tidak baik-baik saja, sudah apa ya, gimana ya, saya nggak enak ngomongnya teman-teman karena ini negara sendiri ya. Ya intinya tidak baik-baik saja, lapangan pekerjaan tidak maksimal, terus kesejahteraannya berkurang atau bahkan menurun. Mungkin kan kalau pemikirannya seperti itu ya apalagi kalau misal digoreng ya. Sekarang kan media sosial wah luar biasa, banyak banget cuy. Ini yang nonton ini lah, aku yakin lah kalau ada berita atau apa biasanya akan lihat komen, terus komennya seperti kayak mendukung, banyak terpengaruh dan juga ikut komen, sehingga ya ratusan juta orang Indonesia yang megang yang megang HP akhirnya tertrigger atau terpengaruh. Nah, orang yang terpengaruh kepengin keluar negeri, melihat luar negeri, negara-negara lain itu pendapatannya banyak, ayo lah, itu biasanya orang yang memang pada saat itu dia belum mendapatkan kesejahteraan yang cukup di Indonesia. Ya enggak. Karena dulu aku kayak gitu cuy. Aduh, aku mau jadi apa ya? Belum ada masa depan, belum ada apa. Tapi dulu itu nggak ada informasi sedetail sekarang ya, informasi media sosial dan lain-lain nggak ada. Itu juga aku udah pengen loh cuy. Nah sekarang kondisi yang belum stabil ditambah trigger dari media sosial, informasi yang katanya luar negeri bagus, akhirnya kepengin lah mereka. Akhirnya ada yang namanya tag ya, atau pagar kabur aja dulu. Mungkin karena mereka belum merasa sejahtera di Indonesia dan dibumbuin oleh informasi-informasi, melihat Indonesia yang seperti ini, seperti itu dan lain-lain, sampai ke titik katanya kepengen jadi warga negara lain. Nah, di sini disclaimer ya, aku nggak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Ini opini aku pribadi. Sekarang gini aja teman-teman, kalau teman-teman merasa katanya di luar negeri kepenak, ya minimal teman-teman juga harus lebih banyak riset. Dan teman-teman juga harus punya kompetensi. Maksud kompetensi apa? Harus punya skill cuy, punya keahlian. Modal cuma hau-hau ke negara orang jadi gembel di sana cuy. Nah, kalau cuma terpengaruh sama komen-komen sih lah bodoh amat sih menurutku ya. Tapi yang penting kalau memang diniatin mau keluar negeri harus punya skill. Dan yang kedua adalah harus punya koneksi, harus punya link, harus punya jaringan, harus punya teman, seseorang, kerabat atau apapun itu yang bisa mengantarkan kalian ke luar negeri. Karena prosesnya itu nggak segampang kamu ngomong, ya kan? Nggak segampang itu cuy. Banyak sekali proses, banyak sekali uang yang dikorbankan. Uang, iya uang teman-teman. Teman-teman nggak asal-asalan tiba-tiba keluar negeri jadi ini imigran gelap modern ntar. Bukannya teman-teman happy malah akhirnya stres sendiri. Itu malah pusing sendiri teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman keluar negerinya dengan arah dan jalur yang benar, nah itu akan lebih enak. Jelas kesana mau ngapain, mau kerja kek, mau kuliah kek, mau liburan kek, kalau yang memang sudah punya uang lebih, nah itu nggak masalah. Atau kalau mau jadi warga negara lain juga ya silakan. Yang penting apa tadi, ada kompetensi, ada link atau koneksi.
Kalau cuma asal-asalan kepengen aja mah, hah, gitu. Ini jujur-jujuran aja ya, sebenarnya ada kepikiran juga. Kita kan dulu kan ada mata pelajaran PPKN ya, atau PMP dulu, pendidikan moral Pancasila. Apa ya, bela negara, cinta kepada bangsa dan negara, AIO ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin ya sangat kepengin keluar negeri dengan pola pikir yang katanya Indonesia tidak baik-baik saja. Gimana ya? Sebenarnya dengan adanya Indonesia yang mungkin sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, apakah teman-teman itu langsung kabur begitu aja? Kabur begitu aja? Apakah tidak ada kepikiran untuk memperbaiki? Wah, susah, banyak korupsi di mana-mana, ayo ya coba diperbaiki, gimana caranya? Netizen sekarang luar biasa, teman-teman. Ya kan? Teman-teman ngomong aja bisa diperhitungkan, bisa diperhatikan sama pimpinan. Gak munafik memang, mohon maaf ya, pimpinan-pimpinan sekarang, pejabat lah, ayo itu ya banyak gak enaknya, banyak, mohon maaf, banyak busuknya. Tapi dengan solusi kabur aja dulu, dan teman-teman gak punya kompetensi, gak punya skill, mau jadi gembel di luar negeri, apa enggak tambah pusing nanti, ya kan? Nah, berarti gimana? Ya kuatkanlah potensinya dulu. Kalau memang bercita-cita jadi ke luar negeri ya, bahasa Inggrisnya dibagusin, banyak pengalaman, baik bekerja, baik mungkin berbisnis, relasi. Nah, setelah punya kompetensi, punya skill, bisa bersaing level internasional, gas ke luar negeri silahkan. Atau mungkin kalian tiba-tiba diterima di perusahaan Indonesia yang levelnya internasional, terus mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Apakah punya pikiran lagi ke luar negeri? Apakah masih ngomong kabur aja dulu? Coba. Tuh, kenapa ngomong gitu? Karena aku dulu kayak gitu, cuy. Dulu waktu belum jadi apa-apa, kepengen ke luar negeri. Sekarang minimal sedikit sejahtera, ya udah kepengennya di sini aja, apalagi keluarga ada di sini. Ya toh? Nah, jadi di sini aku posisinya memang tidak melarang, tidak pro dan tidak kontra. Yang penting jangan sampai teman-teman asal ngomong, asal komen, tapi nggak punya kemampuan dan akhirnya luntang-lantung di luar negeri. Kalau memang jadi ke luar negeri, kalau cuma angan-angan kalian aja ya ya mungkin, aduh, ini mungkin agak sedikit berat ya pembahasannya, tapi yang jelas di sini ya gimana pun juga aku selalu mensupport kalian yang memang punya cita-cita, punya keinginan untuk go internasional. Cuma jangan lupa lah sama Indonesia. Jangan lupa lah, kalian hidup berapa lama di sini, dan insya Allah kita berdoa dan berusaha semoga Indonesia itu semakin lama semakin baik, menuju ke arah yang lebih baik dari SDM, infrastruktur, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, pendapatan per kapita dan lain-lain. Insya Allah akan menjadi jauh lebih baik hari demi hari. Dan juga teman-teman di sini, insya Allah kalau memang kepengen ke luar negeri akan ada jalan. Entah itu mau kuliah di sana di luar negeri ya, entah itu ternyata bekerja di luar negeri, entah itu liburan di luar negeri. Yang penting apa? Teman-teman akan mendapatkan pengalaman, teman-teman akan bisa membandingkan SDM di Indonesia dan SDM luar negeri. Yang aku ya, kalau ngomong negara maju, nggak usah jauh-jauh, Singapura aja, itu SDM-nya, itu gapnya jauh banget, coy. Pola pikir orang Indonesia sama pola pikir orang Singapura
untuk rata-ratanya ya itu jauh banget. Orang Singapura itu pola pikirnya jauh di atas kita, mohon maaf. Nah, dengan teman-teman keluar negeri, teman-teman jadi tahu dan teman-teman punya standar yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan SDM kalian. Wis kok. Wah, ini kita ngobrol panjang lebar ya. Nggak mikir pemandangan ini. Jadi kadang aku kocak nih, aku ngomong sendiri kayak gini, ayo, tapi ya insya Allah yang mendengarkan, yang menonton akan mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat. Gak apa-apa lah ngomong sendiri, namanya juga motovlog. Oke, ini kita udah sampai di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini kebetulan aku mau ngajar sore, jadi ya daripada ngantuk mendingin kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan alhamdulillah juga nggak hujan. Mungkin seperti itu teman-teman, sharing-sharing kita di pembahasan ini. Monggo kalau mau diskusi, aduh nggak bang, ayo, pokoknya keluar negeri bang, ayo silakan teman-teman tulis aja di komentar dan kita diskusi di sana. Kalau yang belum subscribe aja biar tahu video-videoku yang lain, dan kalau suka monggo silakan bisa di like. Mungkin seperti itu dulu. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.